Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Ciri sistem ekonomi liberal: 1. Harga akan dibentuk di pasar bebas. 2. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. 3. Campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. 4. Bebas mempunyai alat produksi sendiri. 5. Segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Kelebihan sistem ekonomi liberal: produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar. Hadirnya produk-produk berkualitas menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha. Kekurangan sistem ekonomi liberal: adanya kesenjangan perekonomian masyarakat, adanya eksploitasi SDA yang berlebihan, terjadi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha, pedagang baru kesulitan mencari pendapatan. Tujuan sistem ekonomi liberal: memberikan dan mengembangkan kebebasan kepada setiap individu dalam bersaing secara sehat di pasar. Hak milik pribadi terhadap semua faktor produksi akan diakui. Pembentukan harga merupakan sesuatu yang terjadi secara tidak alami, di mana harga pasar diperoleh dari penertiban pasar yang dilakukan oleh suatu negara melalui kebijakan undang-undang. Sedangkan dalam proses perkembangan sistem ekonomi liberal, pihak pemerintah hanya berperan di 4 hal ini saja, yaitu melaksanakan anggaran yang ketat, termasuk penghapusan subsidi pemerintah, melakukan liberalisasi pada sektor keuangan, melakukan liberalisasi perdagangan, melaksanakan privatisasi BUMN. Atau sistem ekonomi liberal: pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi, produksi akan dikuasai pihak swasta, masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi, efisien produksi yang tinggi, hak kepemilikan pribadi diakui. Pengaruh sistem ekonomi liberal untuk negara Indonesia. Apakah Indonesia mendapatkan pengaruh dari sistem ekonomi liberal? Padahal negara kita tidak menerapkan sistem ekonomi tersebut. Sebuah propaganda yang dibuat oleh Thatcher dan Reagan sudah mencapai momentumnya, di mana beberapa negara seperti Prancis, Jerman, serta pimpinan negara yang lainnya banyak yang menerapkan sistem ekonomi ini. Sehingga sistem ekonomi yang sudah dirancang oleh Thatcher dan Reagan semakin nyata. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan yang berhubungan dengan pasar global, seperti liberalisasi serta privatisasi. Untuk negara Indonesia sendiri, proses pelaksanaan berbagai kegiatan sistem ekonomi liberal berlangsung secara masif. Hal ini terjadi setelah adanya krisis pada tahun 1997 hingga 1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang sudah ada pada pemerintah sekarang ini juga terlihat masih condong mengikuti paham sistem ekonomi liberal. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Contohnya PT Pertamina yang dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan minyak dari negara lain guna mengisi sebuah posisi penting di dalam sektor BUMN. Dampak positif sistem ekonomi liberal: pengaruh positifnya tentu sangat sedikit bila dibandingkan kerugian ekonomi yang diterima masyarakat saat itu. Sebagai negara yang majemuk dan beragam penerapan, demokrasi liberal memberikan dampak positif berupa kebebasan dalam berdemokrasi sebagaimana sistem pemilu distrik, menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur kegiatan perekonomian, menculkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Semua pihak memiliki hak dalam memiliki sumber-sumber produksi baik barang. Dampak negatif sistem ekonomi liberal: terjadinya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, dapat terjadi inflasi mendadak, perekonomian negara menjadi tidak stabil. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi liberal ini adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Oleh karenanya, apa itu sistem ekonomi liberal umumnya gagal untuk bisa menjamin terdistribusinya sumber-sumber ekonomi secara adil di masyarakat. Di samping itu, private property right yang dianggap efisien dalam realitanya gagal bisa dicapai.
Fungsi pemerintah yang diharapkan adalah untuk menjaga berfungsinya pasar, yang tentu dengan topangan sistem kepemilikan yang bersifat privat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.